Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai praktikum sistem produksi. Nah, dalam praktikum sistem produksi di sini terdapat 7 pertemuan yang diantaranya membahas mengenai konsep dasar sistem produksi, kemudian agregat planning, perencanaan kapasitas, manajemen persediaan, dan line balancing. Oke, pada pertemuan pertama akan membahas mengenai konsep dasar sistem produksi. Nah, pada pertemuan pertama ini membahas mulai dari apa itu proses produksi, kemudian fungsinya untuk apa, lalu membahas mengenai pertemuan selanjutnya secara garis besar. Nah, proses produksi di sini adalah suatu kegiatan yang merubah bahan baku atau material menjadi sebuah produk yang dapat digunakan konsumen. Biasanya disebut sebagai produk jadi atau juga produk setengah jadi. Nah, sistem produksi ini akan dibuat oleh sebuah perusahaan sesuai dengan kepentingannya agar tujuan perusahaan tersebut tercapai. Kemudian, dalam sistem produksi juga terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen fungsional dan juga komponen struktural. Dalam sistem produksi terdapat beberapa fungsi dari produksi dan operasi, diantaranya yaitu proses pengelolaan, kemudian jasa-jasa penunjang, lalu perencanaan dan pengendalian serta perawatan. Oke, selanjutnya membahas mengenai materi pertemuan selanjutnya. Nah, pertemuan selanjutnya itu membahas mengenai agregat planning. Nah, agregat planning ini digunakan untuk menentukan cara terbaik dalam memenuhi permintaan yang diharapkan, menyesuaikan nilai-nilai produksi, tingkat tenaga kerja, stok, lembur, dan lain sebagainya. Kemudian, pertemuan selanjutnya itu membahas mengenai perencanaan kapasitas dengan menggunakan metode ABC. Nah, hal ini biasanya melibatkan sejumlah besar barang dengan mulai dari harga yang relatif murah hingga yang sangat mahal. Oke, selanjutnya yaitu masih membahas mengenai perencanaan kapasitas, akan tetapi metode yang digunakannya itu berbeda. Nah, dalam perencanaan kapasitas yang ini tuh menggunakan metode break even, yang dimana biasanya digunakan untuk memperjelas keterkaitan antara biaya, pendapatan, dan volume produksi yang banyak digunakan dalam analisis masalah manajemen ekonomi. Oke, pertemuan selanjutnya yaitu membahas mengenai manajemen persediaan yang menggunakan metode EOKI. Hal ini akan membahas mengenai material atau alat yang disimpan, kemudian akan digunakan untuk tujuan tertentu. Nah, ini juga berguna untuk menentukan jumlah persediaan nantinya. Oke, selanjutnya yaitu masih sama mengenai manajemen persediaan, tapi menggunakan metode POKI. Nah, manajemen persediaan dengan metode POKI ini digunakan untuk pengendalian persediaan bahan baku yang tujuannya itu untuk menghemat total persediaan yang menekan efisiensi frekuensi dalam pemesanan bahan baku. Dan yang terakhir yaitu membahas mengenai line balancing. Nah, metode line balancing itu merupakan metode penugasan yang menjelaskan serangkaian tugas ke workstation yang saling berhubungan pada jalur produksi. Kemudian pertemuan satu juga selain membahas dari konsep dasar sistem produksi, membahas juga mengenai proses penggunaan aplikasi, salah satunya aplikasi POM yang dimana dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, dalam aplikasi POM juga terdapat beberapa metode yang tersedia pada aplikasi tersebut. Oke, dalam pertemuan pertama diharapkan mahasiswa itu mampu untuk memahami apa itu konsep dasar sistem produksi, kemudian fungsinya untuk apa, lalu sistem produksi itu sendiri itu seperti apa. Oke, untuk pertemuan kedua itu mengenai agregat planning. Nah, di sini itu
membahas mengenai apa itu aggregate planning. Oke, aggregate planning itu merupakan cara untuk menentukan hal yang terbaik untuk memenuhi permintaan dengan keputusan perencanaan yang mengacu pada perumusan rencana bulanan, baik itu triwulan, yang memprioritaskan masalah dengan mencocokkan produktivitas dengan permintaan yang berkualitas. Nah, adapun beberapa pilihan kapasitas, diantaranya itu mengubah tingkat persediaan atau meragamkan tingkat produksi melalui jam lembur, bisa juga pengadaan tambahan tenaga kerja ataupun meragamkan jumlah tenaga kerja, bahkan memberikan subkontrak. Nah, dalam menyelesaikan masalah untuk memenuhi permintaan dengan memutuskan perencanaan, maka dapat digunakan dengan metode aggregate planning. Nah, dapat juga diselesaikan menggunakan aplikasi POM seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan pertama. Untuk menyelesaikan masalahnya itu menggunakan aplikasi POM yang ada juga panduannya di modul sistem produksi. Di situ terdapat langkah-langkahnya mulai dari memilih metode sampai penyelesaiannya. Nah, kemudian hasil dari penggunaan metode aggregate planning itu akan memperoleh jawaban atau pilihan terbaik untuk memutuskan perencanaan dalam memenuhi permintaan. Oke, untuk pertemuan ketiga yaitu membahas mengenai perencanaan kapasitas yang menggunakan metode ABC. Oke, dalam perencanaan kapasitas itu perlu adanya pelibatan metode untuk mengelola stok agar dapat dikendalikan dengan memiliki nilai investasi yang tinggi. Dengan menggunakan metode ABC, dapat melacak inventaris dengan menggunakan analisis nilai persediaan. Hal ini itu bertujuan untuk memfokuskan pada kontrol inventaris atas item dan tipe. Oke, metode yang dapat digunakan untuk penyelesaiannya itu bisa berupa metode ABC yang terdapat pada modul inventory jika diselesaikan dengan menggunakan aplikasi POM. Oke, maka dengan hasil dapat mengetahui total permintaan dan volume biaya serta dapat mengetahui kategori prioritas dalam penyelesaian suatu produk tersebut. Untuk pertemuan 4 masih membahas mengenai perencanaan kapasitas, hanya saja metodenya itu berbeda. Untuk pertemuan 4, metode yang digunakannya itu yaitu break even. Analisis ini adalah alat yang berguna untuk memperjelas hubungan antara biaya, pendapatan, dan penjualan atau volume produksi yang banyak digunakan dalam analisis masalah manajemen ekonomi. Kemudian, untuk menghitung breakpoint ini perlu untuk menentukan biaya tetap dan variabel untuk volume penjualan yang berbeda. Nah, seperti berikut rumus dari breakpoint ini, yaitu P dikali Q sama dengan F ditambah V dikali Q. Nah, P di sini tuh untuk unit price dan Q di sini untuk jumlah yang diproduksi, kemudian F ini untuk total biaya tetap dan V ini untuk variable cost atau unit. Nah, di pertemuan kali ini juga bisa menggunakan aplikasi untuk menyelesaikan masalahnya, tentunya dengan menggunakan aplikasi POM yang dimana metode yang dipilih itu yaitu break even. Kalian bisa pilih dalam modul yang terdapat pada aplikasi POM. Dengan hasil yaitu berupa banyak yang harus diproduksi dengan harga per produknya itu untuk mencapai BEP. Nah, selanjutnya yaitu membahas mengenai manajemen persediaan dengan metode EOKI, yaitu di mana EOKI merupakan suatu teknik manajemen yang tersedia atau model digunakan untuk menentukan jumlah pesanan persediaan yang dapat meningkatkan biaya penyimpanan serta biaya pesanan persediaan.
Nah, metode yang digunakan yaitu tentunya metode EOKI seperti judulnya di atas yang tadi, yang terdapat pada modul inventory jika kalian menggunakan aplikasi POM. Nah, kemudian setelah memilih modul inventory, maka pilihlah metode EOKI. Nah, hasilnya ini dapat mengetahui permintaan dari konsumen, berapa banyak harga bahan baku per unit, kemudian biaya pesanan untuk setiap kali melakukan pemesanan maupun penyimpanan. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan 6, membahas mengenai inventory control dengan menggunakan metode POKI. Di mana metode POKI ini itu digunakan karena merupakan salah satu metode pengendalian stok bahan baku yang tujuannya itu untuk menghemat total biaya persediaan, yang menekan efisiensi frekuensi pemasaran bahan baku yang akan dimodelkan. Oke, metode POKI juga dapat diselesaikan menggunakan aplikasi POM dengan memilih modul inventory. Nah, hasilnya itu dapat mengetahui jumlah kuantitas produksi, ekonomisnya, kemudian berapa kali produksi yang harus dilakukan dalam setahun, dan biaya tahunan untuk pemesanan serta penyimpanan. Nah, pertemuan terakhir yaitu membahas mengenai line balancing, di mana line balancing itu atau bisa disebut keseimbangan lintasan adalah metode penugasan yang merupakan serangkaian tugas ke workstation yang saling berhubungan di jalur produksi, sehingga ada waktu reguler untuk menyelesaikan workstation di setiap workstationnya. Nah, tentunya metode yang digunakan itu line balancing. Dengan menggunakan aplikasi POM itu dapat memilih modul assembly line balancing. Nah, dengan cara ini kalian akan melihat dua jenis hubungan. Yang pertama yaitu hubungan serial atau berurutan dan paralel, tidak tergantung satu sama lain. Contohnya seperti pada gambar di bawah ini. Oke. Nah, selanjutnya line balancing juga dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus atau perhitungan. Nah, terdapat perhitungan seperti yang pertama, harus menentukan waktu siklus, kemudian menentukan waktu normal, lalu menentukan waktu baku. Nah, di sini terdapat beberapa rumusnya, bisa diperhatikan dan kalian juga bisa mencoba untuk menghitung atau untuk mempelajarinya itu dalam modul sistem produksi pada pertemuan 7. Oke, selanjutnya yaitu tabel waktu siklus setiap stasiun kerja. Nah, setelah kalian menghitung menentukan waktu siklus, kemudian menentukan waktu normal dan menentukan waktu baku, maka langkah selanjutnya yaitu membuat tabel waktu siklus setiap stasiun kerja. Nah, dalam tabelnya itu diperlukan perhitungan efisiensi lintasan, kemudian perhitungan balance delay dan diagram pada kondisi awal, maka akan menghasilkan performasi keseimbangan lintasan yang dilakukan pada sebuah lintasan produksi dengan jumlah stasiun awal dengan waktu siklus kerja terbesar, efisiensi lintasan, dan balance nilainya. Baik, cukup sekian dari penjelasan mengenai praktikum sistem produksi mulai dari pertemuan 1 yang membahas konsep dasar sistem produksi sampai pertemuan 7 yang membahas mengenai metode line balancing. Nah, harapannya semoga mahasiswa dapat memahami apa itu sistem produksi dan juga dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode-metode yang terdapat dalam sistem produksi tersebut. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.